Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu amarana fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita hamba-hambanya yang telah berikrar mengucapkan dua kalimah syahadah. Allah ingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dipertegas oleh Rasulullah di dalam salah satu ucapannya, Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan Allah juga mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan sebagai orang Islam. Dengan perkataan lain, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kita agar kita terus menjaga iman kita, meningkatkan ibadah kita, sehingga ketika nafas kita terakhir kali berhembus di dunia ini, kita berada dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat firman Allah yang menggandeng antara perintah untuk beriman kepada Allah, dan pada saat setelah itu diperintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam bentuk pertama dilarang kita menyekutukan Allah, dan yang kedua dilarang kita durhaka kepada kedua orang tua. Di antara firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah katakan, Allah sudah menentukan bahwasanya kalian jangan menyembah selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan kita menyekutukan Allah. Dan setelah itu Allah katakan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Dipertegas lagi oleh Allah bagaimana salah satu cara berbuat baiknya bagaimana. Allah katakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah seorang atau kedua-dua orang tua kamu itu sudah tua, fala taqul lahumā uffin, jangan pernah sekali-kali kamu mengatakan ah.
Jangan pernah kamu membantah ucapan orang tua. Dan dipertegas oleh Allah lagi, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak kedua orang tua kamu. Jadi jangan mengatakan jangan bentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Tetapi ucapkanlah kepada kedua orang tua kamu dengan ucapan mulia yang baik, yang menyejukkan kedua orang tua tersebut. Kaum muslimin, kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena di dalam beberapa kasus terakhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, betapa anak penghormatan untuk orang tuanya itu menipis dan bahkan hilang sama sekali. Ada anak kita baca di berita membunuh orang tuanya hanya karena diminta uang tidak dibeli, hanya karena minta sepeda motor baru tidak dibelikan. Dan bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada anak menggugat orang tuanya ke pengadilan, membawa kasus hanya karena masalah harta warisan dan sebagainya. Ini menunjukkan apa kaum muslimin? Kita teringat di dalam salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang mal iman, mal Islam, mal ihsan, lalu ditanya kepada Rasulullah, kapan kiamat? Dijawab oleh Rasulullah, yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab pertanyaan. Lalu ditanya, apa tanda-tanda kiamat? Dan salah satu yang dijelaskan oleh Rasulullah ialah di antara banyak tanda kiamat itu, salah satu yang dijelaskan oleh Rasulullah apa? Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksud? Dijelaskan oleh para sahabat, maksud ucapan Rasulullah bahwasanya salah satu tanda kiamat itu seorang budak melahirkan tuannya adalah seorang anak sudah berani melawan kepada orang tuanya, kepada ibunya. Yang seharusnya anak tadi berbakti kepada orang tua, tetapi justru sebaliknya, anak tadi menjadi tuan bagi orang tuanya. Seenaknya dia menyuruh orang tuanya dan sebagainya, kaum muslimin. Karena itu dalam kesempatan Jumat ini, mari kita sama-sama kaum muslimin kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Karena kita sering mendengar di mana Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah itu berada ketika orang tua itu ridha kepada anaknya. Dan sukhtullah, murka Allah adalah ketika orang tuanya murka kepada anaknya. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, boleh jadi dan salah satu yang dinampakkan langsung di dalam salah satu keterangan Rasulullah, salah satu yang dinampakkan langsung oleh Allah, azab kepada seseorang di dunia ini, dipercepat azabnya di dunia ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu, apakah kita yang masih muda, artinya belum berkeluarga, atau yang sudah tua, semuanya wajib menghormati orang tuanya. Jangan pernah terpikir di dalam pikiran kita, saya kan usia sudah 70, sudah menjadi kakek,
anak sudah ada, anaklah yang berbakti kepada saya. Tetapi yang harus kita pahamin bahwasanya kita juga punya orang tua yang kita juga harus berbakti kepada mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang. Dia ikut bersama dengan sahabat tadi, duduk dan bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya apa, kaum muslimin? Dia katakan kepada Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Dia tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, masih bisakah aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Orang tuaku sudah meninggal, Rasulullah. Dengan kata lain, bagaimana? Aku ingin sekali berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya, kamu masih bisa berbakti." Nah, jadi artinya jangan pernah kita berpikir ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa berbakti. Dan Rasulullah menjelaskan ada 6 hal yang kita lakukan sebagai bentuk kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, apa kata Rasulullah? As-salatu alaihima. Kamu doakan kedua orang tuamu. Atau as-salah itu, salat itu artinya doa. Selain artinya ketika jenazah masih ada, ikut sholat jenazah. Atau yang kedua, doakan setiap waktu kedua orang tuamu. Doanya apa? Silakan, bebas, doa yang baik. Sedang duduk di rumah, terlihat foto orang tua, teringat kepada orang tua, sampaikan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Atau doa bahasa Indonesia, bahasa Aceh, ya Allah ampuni orang tuaku, ya Allah lapangkan kuburnya. As-salatu alaihima, kata Rasulullah, doakan orang tua kamu. Yang kedua, wastighfar lahuma, mohon ampun untuk orang tuamu. Ini lebih spesifik lagi doanya, yaitu mohon ampun. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ampuni dosa yang aku lakukan untuk orang tuaku. Kita minta kepada Allah. Kita sendiri berdoa untuk orang tua kita. Kita selaku anak berbakti doa untuk orang tua. Jangan pernah merasa bahwasanya doa kita itu tidak terkabul, lebih terkabul si fulan yang berdoa. Tidak, anaklah yang lebih terkabul doanya untuk orang tua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wa infazu ahdihima ba'da mautihima. Kamu tunaikan janji orang tuamu setelah mereka meninggal. Artinya apa? Kalau ada wasiat-wasiat, janji yang sudah diucapkan oleh orang tua kamu, tunaikan. Boleh jadi ada orang tua kita sebelum meninggal dia katakan, nak, itu tanah yang di ujung sana nanti kalau ayah sudah meninggal, serahkan saja untuk masjid, untuk ini. Kita dengar itu. Atau ketika orang tua katakan, nak, kalau kamu nanti ayah sudah meninggal, kamu sudah jadi PNS, sudah bekerja, sudah mapan, tanah itu kamu wakafkan saja untuk Muhammadiyah. Kamu wakafkan. Kita dengar itu, tunaikan itu janji orang tua. Itu cara berbakti kepada orang tua. Jangan balah sebaliknya. Kita dengar, tetapi kita balikkan lagi. Karena ada beberapa kasus sudah diwakafkan, dihibahkan, ditarik lagi. Ini kata Rasulullah yang ketiga. Yang keempat apa? Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Kata Rasulullah, selalu jaga hubungan baik dengan saudara-saudara kedua orang tuamu. Jadi orang tua kita ada punya saudara yang kita sebut paman, pakcik, yahwa, nenek. Itu kita jaga
hubungan dengan mereka. Berbuat baik kepada mereka sama nilainya dengan kita berbuat baik kepada orang tua kandung kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa ikramu sadiqihima, muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Kita tahu kaum muslimin, orang tua kita ketika hidup di dunia, dia punya sahabat. Kita tahu kadang-kadang orang tua kita mengatakan si fulan itu sahabat ayah, atau dia bercerita tentang si fulan, atau dia mengajak kita ke rumah itu, kita tahu dia akrab. Maka inilah bentuk, kata Rasulullah, kita jaga, muliakan, berbuat baik kepada sahabat orang tua kita. Itulah tadi yang ditanya oleh sahabat tadi, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Lalu Rasulullah katakan, doakan. Yang kedua, mohon ampun. Yang ketiga, tunaikan janji orang tua kita. Yang keempat, jaga silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan darah tadi, saudara orang tua kita. Dan yang kelima adalah memuliakan sahabat orang tua kita. Jadi kita lihat di sini kaum muslimin, betapa agama Islam menjunjung tinggi kehormatan orang tua kita. Betapa agama Islam memberi kepada kita peluang sebesar-besarnya bahwasanya hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak terputus. Dan bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran bahkan Allah menjelaskan orang tua dan anak itu bisa bertemu lagi di akhirat dengan syarat apa? Mereka sama-sama masuk ke surga. Jadi kalau kita cinta ke orang tua kita, atau kita cinta kepada anak kita, pasti yang namanya orang tua pasti cinta kepada anak. Karena itu didik anak kita, didik istri kita. Mari kita bersama-sama dengan mereka di dunia ini beribadah agar kita bisa bersatu lagi kelak di dalam surga di akhirat. Karena apa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Perpisahan itu bukanlah berpisahnya karena kematian, tetapi perpisahan yang sebenar-benar perpisahan adalah ketika seseorang masuk ke surga sementara yang lain masuk ke neraka. Itulah perpisahan yang sebenar-benarnya. Mari kita jaga keluarga kita, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan kita juga termasuk dalam kelompok yang selalu menghormati orang tua kita. Aqulu biqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.